Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa di mata kuliah Kerjasama Lembaga Informasi. Hari ini kita belajar mengenai berbagi sumber daya. Nah, apa ya berbagi sumber daya? Nah, sumber daya perpustakaan sendiri merupakan alasan utama mengapa perpustakaan perlu diselenggarakan dan menjadi produk utama layanannya. Nah, sumber daya perpustakaan itu identik dengan adanya ketersediaan koleksi seperti bahan pustaka buku, jurnal, braille literatur, serta berbagai bahan referensi. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, perpustakaan, terutama perpustakaan kecil, dengan anggaran yang ruang terbatas, mungkin mengalami kesulitan dalam mengolah koleksi yang komprehensif. Oleh karena itu, maka adanya berbagi sumber daya perpustakaan, supaya perpustakaan kecil atau komunitas kecil dapat terbantu. Contohnya, studi yang dilakukan oleh Colorado Alliance of Research Library ditemukan bahwa berbagi sumber daya telah membantu perpustakaannya secara signifikan, mengurangi duplikat kepemilikan dan mengoptimalkan koleksi mereka. Sumber daya perpustakaan menjadi alasan utama mengapa perpustakaan perlu diselenggarakan dan menjadi produk utama layanannya. Misalnya dengan ketersediaan koleksinya, kemudian adanya akses terhadap materi khusus. Nah, di perpustakaan pasti memiliki koleksi-koleksi khusus yang menjadi ciri khas perpustakaannya. Misalnya di Konsorsium Perpustakaan Riset Eropa, CRLA memfasilitasi akses terhadap buku-buku dan manuskrip langka di seluruh Eropa. Di Indonesia sendiri, beberapa perpustakaan memiliki manuskrip atau naskah kuno. Sehingga apabila perpustakaan yang memang tidak bisa mengembangkan koleksi naskah kuno tersebut atau melakukan preservasi, bisa bekerja sama dengan perpustakaan lainnya. Kemudian, mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Dengan adanya berbagi sumber daya perpustakaan, hal ini mendukung program pembelajaran sepanjang hayat. Misalnya, program koleksi e-book Persemakmuran Sistem Perpustakaan di Massachusetts memungkinkan perpustakaan umum di negara bagian tersebut untuk menawarkan berbagai sumber daya digitalnya, e-booknya, buku audionya kepada para pelanggan atau usernya. Nah, kemudian adanya berbagi sumber daya juga meningkatkan penelitian dan beasiswa. Hal ini sangat membantu sekali pengguna yang sedang riset atau penelitian tentang topik tertentu, kemudian mereka memerlukan dana. Kemudian melayani beragam kebutuhan pengguna. Pengguna itu memiliki beragam kebutuhan tergantung mereka sedang mencari informasinya. Misalnya di Konsorsium Ohio Link terdiri dari perpustakaan akademik yang ada di Ohio, menghemat sekitar 27 juta manfaat bagi mahasiswanya, dosen dan peneliti. Jadi dengan adanya berbagi sumber daya tentunya adalah menghemat anggaran dari perpustakaan tersebut. Kemudian akses terhadap sumber daya digitalnya. Di Digital Public Library of America telah menyatukan konten digital dari perpustakaan, arsip, dan museum di seluruh Amerika Serikat. Kemudian mereka menciptakan platform terpadu bagi pengguna untuk mengakses kekayaan sumber daya digitalnya. Ini sangat relevan dengan kondisi sekarang bahwa lembaga perpustakaan, arsip, galeri, dan museum dapat terhubung, kemudian mereka dapat mengakses informasi dari 4 lembaga tersebut ke masyarakat secara terbuka. Kemudian adanya keterlibatan dan penjangkauan masyarakat. Di Urban Library Council di Amerika telah memfasilitasi inisiatif kolaboratif antar perpustakaan kota untuk mengatasi tantangan bersama dan meningkatkan keterlibatan masyarakatnya. Jadi, keaktifan masyarakat itu sangat mendukung dari kegiatan berbagi perpustakaan. Kemudian, apa sih pentingnya berbagi sumber daya perpustakaan? Yang pertama adalah efisiensi biaya. Artinya, perpustakaan dapat menghemat biaya seminim mungkin. Mereka misalnya tidak bisa membeli buku, tapi dengan adanya berbagi sumber daya, mereka bisa mengakses buku tersebut tanpa membelinya melalui kolaborasi. Terus yang kedua adalah memenuhi harapan pengguna. Setiap pengguna di perpustakaan selalu menginginkan informasinya didapatkan dengan cepat dan lengkap. Nah, hal ini dengan adanya berbagi sumber daya dapat saling melengkapi di setiap perpustakaan. Pelestarian warisan budaya ini sangat penting sekali. Bagaimana Indonesia yang kaya dengan budayanya dapat memanfaatkan dari semua perpustakaan yang di Indonesia bekerja sama dengan mengembangkan koleksi dari naskah kuno, misalnya seperti itu, kemudian diakses secara luas.
peluang perluasan penelitian. Ini tidak memungkiri bahwa sekarang penelitian di Indonesia makin berkembang, sehingga dengan adanya berbagai sumber daya membantu para peneliti untuk terus mengembangkan penelitiannya. Kemudian adanya dukungan untuk masyarakat pedesaan dan masyarakat yang kurang terlayani. Ini sangat penting sekali bahwa sekarang di Indonesia itu di setiap desa, kecamatan atau misalnya kabupaten sudah memiliki perpustakaan kecil, misalnya seperti taman bacaan masyarakat atau misalnya perpustakaan desa. Nah, taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa memang mereka masih memiliki fasilitas atau koleksi yang masih sederhana. Nah, dengan adanya kegiatan berbagi sumber daya, mereka akan bekerja sama dengan perpustakaan yang besar. Kemudian mendorong literasi informasi dan akses terhadap koleksi umum. Selanjutnya, kegiatan berbagi sumber daya ini sangat penting sekali. Ya, satu hal yang menurut saya sangat memberikan dampak yang luar biasa adalah memberdayakan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Taman Bacaan Masyarakat Komunitas Gada Membaca di Kawali Ciamis. Komunitas ini atau taman bacaan ini membantu masyarakat atau TBM yang ada di setiap desa. Mereka berbagi sumber dayanya misalnya seperti koleksi atau berbagi setiap kegiatan literasi. Hal ini membantu TBM-TBM yang di setiap wilayah terkecil gitu. Nah, dari hal ini kita melihat bahwa dengan kegiatan berbagi sumber daya, khususnya lembaga perpustakaan, ternyata dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dengan menyediakan layanan yang beragam, menghemat anggaran biaya, dan meningkatkan akses terhadap informasinya dan mendukung kebutuhan pengguna perpustakaan maupun masyarakat luas. Praktik ini merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari keberhasilan dan relevansi perpustakaan yang dikelola secara modern dan profesional. Jadi, berbagi sumber daya perpustakaan merupakan langkah utama yang harus dikerjakan oleh sebuah perpustakaan, terutama khususnya di sebuah lembaga informasi. Materi hari ini cukup sekian, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.